The boy. Jelantara berdiri sejak tanggal 13 September 1993. Pertama, ide gagasan berdirinya kelompok pecinta alam Jelantara ini terus terang sejak saya selaku pembina merangkap pendiri mutasi tugas dari SMA Negeri 1 Cilegon ke SMA Soreang Putra. Pada waktu itu saya kebetulan memang hobi bergelut di dunia alam bebas karena merasa untuk bermain hanya sendiri, akhirnya muncul ide untuk membuat suatu wadah yang kemudian diberi nama Kelompok Pecinta Alam Jelantara. Tahun demi tahun setelah resmi tanggal 13 September 1993 didirikan, tiap tahun Jelantara merekrut anggota sehingga anggota kelompok pecinta alam Jelantara ini terkumpul atau terhimpun sampai sekitar 406 anggota. Nah, tetapi sampai ke tahun yang ke-29 memang sudah tidak merekrut anggota lagi karena awalnya dasar berdiri Jelantara itu adalah di SMA Soreang Putra, karena sebagian sudah alumni SMA Soreang Putra sehingga perekrutan anggota sampai yang tahun ke-29 belum bisa dilaksanakan. Hanya insya Allah dilihat ke depan kalau memang mungkin akan dikembangkan kembali, kita akan merubah statusnya yang tadinya organisasi di bawah sekolah menjadi organisasi di luaran sehingga bisa merekrut lebih banyak anggota-anggota masyarakat yang lebih luas. Dan alhamdulillah sampai tahun ke-29 masih tetap eksis. Jelantara merupakan kependekan dari sebuah singkatan Jejak Langkah Pecinta Alam Raya. Jadi jejak langkah pecinta alam raya ini memiliki makna bahwa setiap anggota ini harus meninggalkan jejak, tetapi tentunya jejak-jejak
yang bernadakan hal-hal yang positif dan sangat tabu untuk meninggalkan jejak-jejak yang negatif. Itu kepanjangan dari Jelantara, jejak langkah pecinta alam raya. Jelantara dari tahun 1993 sampai saat ini tahun 2022 memang sudah 29 tahun berdiri, tetapi perekrutan anggota yang telah dilaksanakan hanya terhenti sampai di 18 angkatan. Dimulai angkatan pertama itu namanya Halimun Bajra, karena memang pada saat pelantikan suasananya kabut yang sangat kuat, orang mengistilahkannya Halimun Bajra. Kemudian angkatan kedua itu namanya Angkatan Pantera, yang ketiganya Angkatan Tapak Giri, keempatnya Rimba Kencana, kemudian kelima Angkatan Pancaswaka, keenam Dwi Rimba, karena ini memang Dwi Rimba ini tempat diklatnya di dua tempat sehingga mereka memberi nama Dwi Rimba. Kemudian angkatan ke-7 itu Brahma Tirta, angkatan ke-8 Bayu Giri, angkatan ke-9 Tirta Giri, angkatan 10 Napak Banyu, angkatan 11 Bratarawa, angkatan 12 Chandra Giri, angkatan 13 Tapak Bentang, angkatan 14 Banyu Tirta, angkatan 15 Giri Bentang, angkatan 16 Brata Surya, angkatan 17 Mega Halimun, dan si bungsu adalah Banyu Perak. Dari 18 angkatan ini memang karena ketertarikan anggota yang berada di luar lingkungan Sarang Putra, akhirnya kita coba penuhi, kita terima, kita himpun. Jadi dari 18 angkatan yang ada, beberapa angkatan ke belakang itu sudah masuk para anggota yang dari luar SMU Sarang Putra. Yang mudah-mudahan ke depan para pengurus mencoba membuat konsep lagi sehingga bisa berkembang melakukan penerimaan anggota dari luar. Itu jadi ada 18 angkatan sampai saat ini. Alhamdulillah ada Kang Jujun yang sudah jauh datang dari Banten loh. Berapa jam ke sini, Kang? Kita naik kendaraan bawa motor ya? Bawa motor. Ya, dari sana kita 5 jam. 5 jam. 5 jam perjalanan. Dari sana start jam 8 kita istirahat di puncak. Istirahat pertama, istirahat kedua di Padalarang, Menikmati perjalanan. Kemudian nyampe ke sorean 5 jam perjalanan. Ya. Alhamdulillah beliau masih sehat, masih bisa berkumpul bersama keluarga besar Jelantara. Karena totalitas yang sangat tinggi mungkin ya, akhirnya beliau bisa datang jauh-jauh dari Banten ke sini, bukan jarak dekat loh, 5 jam yo. Sambil menikmati perjalanan ke sini, enjoy di sini juga dengan sambutan anak-anak Jelantara yang enak di sini, dengan fasilitas yang enak. Bagaimana Kang fasilitasnya? Ya, gini enak, alhamdulillah. Kita yang utama bukan masalah fasilitas, yang utama itu adalah rasa kekeluargaan. Betul. Kekeluargaan yang tinggi, rasa solidaritas, rasa senasib sepenanggungan, itu yang utama. Gitu. Untuk masalah enak fasilitas itu tergantung kita, tergantung hati. Nomor 2 lagi. Yang penting kita rasa kekeluargaan kita yang tinggi. Iya, betul. Rasa loyalitas kita kan, kita mau kesini kita yang namanya berkekeluargaan.
jadi masuk. Iya, Gitu. Nggak saling istilahnya ke sana ke sini, waduh kok aku gini enggak, kan untuk Jelantara semua terbuka. Siapapun, bukan hanya khusus untuk Jelantara, untuk semua. Iya. Ingat ya, jarak bukan halangan utama lo buat kesini. Kang Jujun jauh loh. Ya, oke. Thank you. Halo, assalamualaikum. Kita kedatangan tamu sangat jauh. Ini berbeda dengan Kang Jujunnya dari Banten. Sekarang ada yang paling jauh dari Medan. Iya. Ya, ini saya bisa nyebut Akang atau Bapak. Akang Akang aja. karena kita semua anggota Jelantara sebetulnya. Iya, betul. Pak, Ekang, saya mau nanya nih. Ya. Apa yang menggugah Akang ke sini? Tentunya bukan karena undangan lisan mungkin ya. Ya. Karena hati atau mungkin karena ada rasa chemistry di Jelantara atau seperti apa, Kang? Bisa coba jelaskan, Mangga? Ya, mungkin selama ini ya saya sama keluarga sini ya emang kalau Jelantara itu kan emang dari dulu saya dari sekolah pun tahun 99 saya emang udah ikut pencinta alam. Betul. Pencinta alam. Di sana saya sempat menjabat juga ketua adat ya, Kang. Ketua adat ya. Pernah juga saya menjabat ketua adat. Dan memang dari dulu pun saya mungkin permainan kami itu malam minggu itu bukan pacaran. Iya. Malam minggu itu di Gunung Singa kami. Nah, itulah dia yang membuat kita emang Kang Sani, banyak juga yang lainnya, Kang Ahmad, Kang Doclo kalau ada itu ya kan. Jadi itulah kawan-kawan kami itulah yang membuat saya udah 23 tahun. 23 tahun inilah kita baru jumpa lagi. Baru kesini lagi? Jumpa sama Jelantara ini. Gitu? Iya. Berkumpul sama Jelantara. Itulah yang membuat saya ya alhamdulillah pada saat waktu sekarang ini ya kami pun ada kesempatan kemari gitu kan. Mungkin ya kalau sengaja untuk kemari dalam rangka apa misalkan ya kita kan ada aturan juga gitu kan, ada aturan cuti. Pas ini lagi cuti ya alhamdulillah bisa kumpul sama keluarga Jelantara ini. Oke, siap. Yang jadi catatan nih, jarak bukan ukuran utama sih sebetulnya buat ketemu kangen. Karena chemistry di Jelantara juga yang mungkin Pak ya. Iya betul. Iya. Saya doakan semoga Akang Amin. sehat selalu sekeluarga. Amin. Dan sukses selalu. Amin. Jelantara sesuai dengan namanya Jejak Langkah Pecinta Alam Raya karena di dalam organisasi mendidik para anggota ini untuk biasa atau terbiasa hidup di alam bebas juga mencintai alam raya. Tentunya kami di dalam organisasi memberikan pembekalan kepada setiap anggota berupa ilmu-ilmu baik itu navigasi, kemudian tentang penaksiran iklim medan dan sebagainya untuk kebutuhan-kebutuhan mereka apabila mereka berkegiatan di alam bebas, sehingga apa yang sering ada di dalam berita-berita bahwa terjadi kecelakaan akibat kegiatan-kegiatan mereka di alam bebas, itu untuk organisasi Jelantara itu sangat terhindar sekali karena sebagian atau anggota semua telah mendapatkan pembekalan sebelum mereka berkegiatan di alam bebas. Jadi kegiatannya adalah selain ilmu tadi kecinta alaman juga kaitan dengan alam raya. Mereka juga tentunya dibimbing dan dibekali untuk bisa menjaga alam raya ini. Paling setidaknya lah mereka menjaga alam dengan bisa menempatkan, contohnya sampah tidak dibuang sembarangan, dan itu pun nantinya diterapkan kepada lingkungan keluarganya. Sehingga anggota Jelantara juga keluarganya sudah terbiasa menempatkan sesuatu di tempat yang sesungguhnya. Contoh, sampah dibuang pada tempatnya. Itu kira-kira kegiatan yang dilaksanakan oleh Jelantara. Di samping itu juga, apabila ada kegiatan-kegiatan penghijauan, ya baik itu dari pemerintah ataupun ada bencana-bencana, Jelantara senantiasa berusaha terlibat di dalam setiap kegiatan. Yang terakhir, dalam rangkaian kegiatan Milangkala 29 ini, kelompok pecinta alam Jelantara sudah ikut sedikit menyumbangkan program penghijauan di daerah Pamentasan bekerjasama dengan pemerintahan setempat dan sektor 8 dari Citarum Harum. Itu kira-kira kegiatan-kegiatan yang telah dan terus dilaksanakan oleh kelompok pecinta alam Jelantara.
Alhamdulillah, dari sejak berdirinya tahun 1993 sampai saat ini tahun 2022 menjelang akhir, di mana organisasi lain mungkin banyak bertumbangan, kita setelah 29 tahun alhamdulillah masih eksis. Kalau diingat-ingat semata-mata itu sebenarnya memang cita-cita sejak awal, karena tim pendiri berusaha selain menekankan kegiatan di kecinta alaman, tetapi ada hal yang lebih utama. Jadi di masa-masa ke depan diharapkan tali silaturahmi sesama anggota, kemudian anggota sudah mempunyai pasangan, kemudian anggota punya keluarga, punya anak, dalam setiap kegiatan dicoba dilibatkan. Itulah kunci keberhasilan kenapa setelah 29 tahun Jelantara ini organisasi masih tetap eksis. Ya, jadi kuncinya ada di silaturahmi.